menyampaikan untuk tugas CDP dari aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di SDN Bogor 2. Untuk motivasi kami atau pengajar kami yaitu Bu Eka Kurnianti sebagai pengajar praktek, Budian Setiawati sebagai fasilitator kami. Beliau mengajar di SMK sekolah berapa Bu Eka? SMK 2 Magetan, Budian ya, SMK 2 Magetan. Untuk agenda dari modul ini atau presentasi ini yang kita bahas ada 6 topik. Yang pertama yaitu disiplin positif, kedua kebutuhan dasar manusia, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat posisi kontrol guru, kelima keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Untuk topik bahasan yang pertama, keterkaitan antar elemen budaya positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku kontrol guru, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini ada 6 elemen yang memiliki keterkaitan, jadi memiliki peran dan posisinya yang sangat penting. Jadi semisal kalau kehilangan satu elemen, maka tidak akan tercipta budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantoro dalam bukunya cetakan kelima halaman 470 yang berbunyi definisi kata merdeka, menurut kata Ki Hajar Dewantoro adalah mardika. Mardika itu yaitu jaringannya nora mong lepasing pangerah ning uga kuat kuoso amandiri priyogo. Mardika yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kalau kita artikan lebih lanjut, dalam definisi Ki Hajar Dewantoro mempunyai wujud murid yang merdeka. Merdeka dalam arti ini adalah memiliki disiplin yang kuat, yang berasal dari dirinya dan berasal dari luar diri yang diarahkan dalam buku Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka. Selanjutnya, kalau untuk teori dari luar, dari Tiara Jane Coulson, bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 menyatakan bahwa disiplin itu sebagai menggali potensi menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, dari dua pendapat tersebut, dari pendapatnya Ki Hajar Dewantoro dan pendapatnya Diana Gons, itu memiliki visi yang sama atau memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai pendidik kita harus bisa mendidik siswa secara disiplin yang berasal dari dirinya sendiri. Budaya positif ini sangatlah penting untuk apa? Untuk kita bisa memiliki karakter kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat kita menciptakan lingkungan sekolah yang positif, aman, nyaman, peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan secara mandiri dan bertanggung jawab. Untuk sampai saat ini, mungkin ada pertanyaan atau saya lanjutkan? Jadi, tujuan dalam tindakan budaya positif. Untuk tujuannya kurang lebih ada 6, saya bacakan poin-poinnya saja. Yang pertama adalah tindakan budaya positif ini adalah melalui penerapan budaya positif. Yang kedua, untuk terbentuknya disiplin yang kuat, menguatkan karakter positif melalui pembiasaan positif yang tadi seperti kita itu ada
budaya senyum, salam, sapa, terus sekolah, pembiasaan sholat duha berjamaah, sholat duha berjamaah, terus menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu belajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui restitusi dalam menanamkan disiplin positif pada siswa. Lanjutnya, untuk teori kontrol kebutuhan dasar manusia, itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita bertahan hidup seperti kita makan, minuman, terus pakaian, tempat tinggal. Selanjutnya, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan akan rasa cinta, kasih sayang, penerimaan hubungan sosial, kebutuhan kebebasan atau namanya freedom, kebutuhan yang berkutat dalam otonomi, pilihan, kontrol dari diri sendiri, kebutuhan kesenangan, pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan, dan yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan atau power. Nah, untuk 5 kontrol kebutuhan dasar manusia itu bisa kita terapkan di sekolah. Sebagai contoh, nah, ini ada implementasi untuk penerapan 5 teori kontrol tadi. Yang pertama, semisal untuk kebutuhan untuk bertahan hidup, itu bisa kita memberikan, kita memastikan anak-anak itu belajar dengan kondisi lingkungan yang sekolah yang menyenangkan, atau yang bisa juga dengan memanfaatkan murid yang memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman, dan memberikan bimbingan kepada murid yang mengalami kesulitan ekonomi. Kan ada tuh, sebenarnya saat kita bisa anak mau sekolah kesulitan dana, kita akan memberikan bantuan seperti seragam, seperti itu, salah satu contohnya. Terus ada lagi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kita menciptakan suasana kelas yang hangat dan penuh kasih sayang. Jadi istilahnya kita tidak boleh murid itu pembelajaran di kelas gak boleh gurunya cemberut, harus bagaimana senyum, istilahnya seperti itu. Membutuhkan kebebasan anak, diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan pilihannya. Membutuhkan kesenangan, ada unsur-unsur yang menyenangkan dalam pembelajaran yang menciptakan agar suasana kelas menjadi ceria. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kekuasaan. Guru memberikan tantangan dan kemampuan murid memberikan umpan balik konstruktif serta mendorong murid untuk memecahkan masalah sendiri. Sampai sini ada pertanyaan, Dokter? Saya lanjutkan. Lanjut. Ini tadi Restoring School Discipline, bukunya Diana Gosen tadi, yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Kalau tadi kan teori kontrol, ini motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia meliputi 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketiga motivasi ini akan mewujudkan sebuah disiplin positif yang akan ditanamkan kepada murid-murid yang memiliki dampak jangka panjang. Murid akan memiliki motivasi atau nilai-nilai yang mereka hargai sendiri. Selanjutnya, nah ini ada posisi kontrol restitusi, ada 5. Yang pertama itu guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi posisi kita di sini sebagai guru itu sudah menjadi apa untuk anak-anak? Apakah sudah menjadi sebagai seorang penghukum? Apakah sudah sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Nah, untuk contohnya selanjutnya, kalian ini
keterkaitan antar posisi kontrol guru. Saya kasih contoh, kalau kita sebagai peran guru, sebagai penghukum, contohnya gini, kamu salah, kamu pasti terakhir. Misal sebagai contoh gini, ada murid kita yang terlambat, terus kita memberikan langsung hukuman tanpa menanyakan apa alasan anak itu terlambat. Posisi kita di sini adalah sebagai seorang penghukum, karena kita tidak menanyakan alasan anak itu terlambat. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Semisal contoh tadi, anak tersebut datang terlambat, kita langsung membuat hukuman tanpa kita tahu permasalahan apa yang menyebabkan anak itu terlambat. Kita langsung memberikan hukuman, kamu menulis 100 kali karena terlambat. Nah, seperti itu alangkah kurang tepatnya, karena posisi guru di sini hanya membuat rasa bersalah. Jadi anak itu merasa tidak dihargai, seperti itu maksudnya. Teman, nah posisi di sini guru sebagai teman. Jadi misal tadi muridnya terlambat, kita langsung tidak memberi hukuman, tapi kita menanyakan dulu dan mengganti kalimat-kalimatnya dengan kalimat yang lebih persuasif atau lebih bersahabat. Jadi kita memposisikan diri sebagai seorang teman terhadap anak tersebut. Nah, kalau posisi pemantau ini, gurunya memantau aktivitas serta memberikan konsekuensi atas setiap perilaku dari anak. Jadi gurunya istilahnya seperti contoh, ada konsekuensinya. Jadi setiap tindakan itu pasti ada konsekuensi. Misal datang terlambat, konsekuensinya apa? Jadi guru sudah memberikan dari awal kalau setiap tindakan itu pasti ada konsekuensinya. Dan posisi guru di sini adalah sebagai pemantau. Yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, ini posisi guru yang paling tepat dari 5 posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Jadi di sini guru harus bisa menerapkan semua elemen itu tadi, sebagai teman, sebagai pemantau, tidak hanya membuat rasa bersalah. Jadi peran guru di sini adalah sebagai manajer. Jadi tidak hanya langsung anak diberikan hukuman, tapi ditanyakan dulu. Posisi guru adalah sebagai teman. Jadi diberikan pertanyaan istilah, kenapa kamu datang terlambat, alasannya kenapa, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu keyakinan kelas. Di sebuah kelas, jika kita ingin menciptakan sebuah lingkungan positif, kita harus membentuk sebuah suasana kelas yang bisa menciptakan atau mewujudkan perilaku sekolah yang memiliki nilai-nilai positif. Dan nilai-nilai positif itu sudah disepakati. Misal sebagai contoh gini, di kelas 3 itu anak-anak sudah saya kasih wawasan. Setiap masuk kelas tidak boleh rame, tidak boleh ketika saya menjelaskan harus diam, perhatikan, mendengarkan. Kalau tidak diam memperhatikan, itu nanti ada konsekuensinya. Jadi sudah ada kesepakatan di awal. Jadi ketika anak melanggar, saya ulangi lagi, keyakinan kelasnya apa? Ketika kita mulai pelajaran harus bagaimana? Seperti itu. Mengapa keyakinan kelas itu sangat penting? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin ada perbedaan di antara keyakinan. Kalau peraturan itu kan tertulis. Kalau keyakinan, anak sudah menerapkan di pola pikirnya di mindset. Oh, nanti kalau saya misalnya mami, saya tahu konsekuensinya apa, seperti itu. Jadi tidak harus ditulis peraturan kelas, tidak boleh, misal tidak boleh rame, tidak boleh membuang sampah, seperti itu. Anak sudah terbiasa dengan keyakinan kelas yang kita buat dari awal. Lanjut ya. Nah, ini ada beberapa contoh pembuatan
keyakinan kelas, saya yakin Bapak Ibu di sini sudah menerapkan di kelas masing-masing, jadi kurang lebih sama seperti itu. Ini sebagai contoh peraturan dan keyakinan kelas. Setiap peraturan atau setiap keyakinan yang kita buat itu memiliki nilai kebajikan. Sebagai contoh, mengembalikan buku ke tempatnya, berarti kita menerapkan nilai kebajikan ke anak, yaitu sikap bertanggung jawab. Sebagai contoh, murid di sekolah 1 sampai 3 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi dia menerapkan nilai kebajikan, menghormati orang tua dan berkomitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan atau pembulian. Sekarang itu, yaitu nilai kebajikannya adalah sikap menghormati orang lain. Yang bahasan terakhir, alhamdulillah sudah terakhir ya kalian. Untuk segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu tanpa kita sadari kita sudah menerapkan di anak-anak. Sebuah segitiga restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk menjadi disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini untuk berperilaku menyenangkan orang lain. Segitiga ini membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi itu bukan merupakan suatu paksaan. Sangat penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Nah, ini segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu memiliki diagram gambar seperti ini. Mungkin baru tahu nih Bapak Ibu yang segitiga restitusi seperti ini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas biasanya adalah langkah pertama ketika kita menanyakan tentang ketika anak itu tujuan itu berbahasa seperti contoh gini. Semisal ketika kemarin itu ada anak yang dibully. Ketika ada anak yang dibully, semasa kemarin sebagai contoh itu Isna kelas 3. Isna kelas 3 itu dibully, teman-teman gak mau main sama mereka. Isnanya diem aja. Saya tanya, kenapa kok kamu diem? Saya tanyakan awal pendekatannya tanpa ada teman-teman. Ternyata kemarin itu Isna itu istilahnya gak ditemani sama teman-teman karena ayahnya seorang kuli bangunan. Jadi dia istilahnya teman-temannya gak selevel katanya gitu. Jadi dia anaknya menjadi lebih pendiam, gak mau. Terus saya akhirnya memanggil, saya tanya, kamu kenapa kok diam? Terus dia jawab, Bu, teman-teman gak mau teman sama saya. Alasan seperti itu. Kita yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dalam artian di sini kita menanyakan apa permasalahannya, apa yang menyebabkan dia kok jadi berbeda dengan anak yang lain. Apakah dia punya permasalahannya lain, dan kita mencari titik akar permasalahannya. Selanjutnya, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, untuk teori yang di sini maksudnya begini. Kita tanyakan ke dia, kalau tindakanmu kamu terus diam, nggak mau sama teman yang lain, apakah itu baik buat kedepannya? Nah, peran kita di sini adalah memberikan pengertian dan pemahaman bahwa apa yang dilakukan itu sebagai suatu hal yang tidak baik. Jadi kita harus memberikan penguatan atau motivasi agar anak itu tidak menjadi leader seperti itu. Lanjutnya, nah kemudian yang terakhir yaitu
sebuah keyakinan bahwa tindakan yang dia lakukan itu nanti tidak benar dan kita berupaya agar dia berubah. Kalau kemarin itu akhirnya saya untuk yang terakhir menanyakan keyakinan itu anak-anak saya suruh minta maaf di depan saya, terus di depan Isna juga, terus menyatakan bahwa yang mereka lakukan tidak baik, tidak benar karena tidak sesuai dengan ajaran saya juga bagi guru mereka. Nah, dalam ini yang terakhir adalah keterkaitan budaya positif. Jadi budaya positif tadi untuk beberapa elemennya akhirnya nanti memiliki keterkaitan untuk membentuk sebuah lingkungan positif yang baik seperti itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini sudah topik bahasa terakhir. Atau masih ada yang ingin saya ulangi? Atau mungkin bingung? Atau mungkin karena cuacanya semakin siang semakin panas? Ini sudah topik terakhir Pak Ron. Sudah selesai. Monggo kalau ada masukan, saya menerima kritik dan saran. Monggo tidak apa-apa Pak Mufid, Pak Febri, Bu Erna, Bu Ati, Pak Ron, monggo. Monggo kalau ada pertanyaan. Oke, monggo Pak Ron, silakan. Tidak ada yang perlu. Sebentar sudah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Setelah melihat presentasi tadi, semuanya sudah cukup jelas. Jadi tidak ada kritik dan saran, semuanya sudah jelas. Demikian dari saya. Alhamdulillah, mungkin ada yang lainnya, Pak Febri, Pak Mufid, Bu Erna, monggo kalau ada kritikan nanti saya bisa membenahi dan istilahnya untuk langkah kedepannya mungkin ada perbaikan lagi. Monggo, atau untuk penerapan di sekolah kita nanti kedepannya. Oke. Jujur saya di awal itu di pembuka kelas 6 biasanya posisi diri sendiri yang dari 5 posisi kontrol dulu. Ya, ini mungkin kita bisa sharing Bapak Ibu di sini yang sudah kita terapkan ke anak-anak. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau atau manajer? Dulunya saya juga seperti itu. Jadi ketika anak yang saya wajah terdapat itu sudah langsung saya bersihkan kelasnya, disapu seperti itu. Tapi kalau saya pribadi jujur untuk hukum itu masih untuk lingkungan kelas, jadi kayak membersihkan satu kelas. Kalau untuk yang kayak menulis 10 kali, 15 kali, badan saya lebih ke membersihkan kelas, terus mungkin di depannya membersihkan rumput di depan seperti itu. Mungkin Bapak Ibu kita bisa sharing di sini pengalamannya, tapi saya bisa belajar lebih baik lagi. Enggak? Berarti sharing saja nggak apa-apa. Kita di sini belajar bersama. Saya pun juga masih belajar di sini posisinya. Sudah di posisi yang mana gitu? Sudah sampai di tahap manajer. Pak Webli, monggo. Monggo kita sharing ya posisinya Pak Febri.
Aduh, masih. Guru Pak Febri, guru kelas 5. Monggo kelas miring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau saya melihat dari aspek 5 aspek kontrol ini, itu sebenarnya guru itu harus mempunyai semua. Kenapa bisa bilang harus mempunyai semuanya? Jadi mulai menghukum juga guru harus punya. Karena apa? Anak-anak sekarang berbeda dengan anak-anak zaman dulu 10 tahun yang ke belakang atau 15 tahun yang ke belakang. Jadi tapi beberapa yang berbeda. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi kita juga butuh aspek itu juga kita butuh. Karena setiap anak itu berbeda-beda karakter yang butuh rasa untuk membuat rasa bersalah. Misal anak itu melakukan sebuah kesalahan, anak itu berbeda. Anak yang mempunyai karakter yang santai, los dengan anak yang mempunyai satu karakter yang berbeda, yang halus, itu juga berbeda. Yang ketiga mungkin teman tuh guru kayak Mbak Eska seperti itu, saya yakin sebagai teman yang baik bagi murid-muridnya mungkin. Yang keempat pemantau ini juga perlu. Karena apa Pak? Bu, setiap saat kita mempunyai satu WhatsApp guru wali murid. Nah, pemantau itu bukan hanya di sekolah saja, tetapi pemantau itu juga di luar sekolah. Karena apa? Masalah itu timbul dari laporan juga dari wali murid. Makanya pemantau ini juga perlu. Saya kira juga perlu. Dan yang kelima mungkin manajer sendiri juga perlu. Karena kita harus manajer, mengatur semua kegiatan sekolah, semua aktivitas kelas kita masing-masing. Jadi semua permasalahan kita bisa tangani sendiri. Semua hal yang harusnya kelas ini menuju hal yang terbaik. Nah itu sebagai kita sebagai guru juga sebagai manajer. Jadi 5 aspek ini mungkin menurut saya perlu. Itu Mbak Yaniska. Mungkin Mbak Yaniska lebih paham daripada saya. Terima kasih atas saran dan masukannya Pak Febri, bagus sekali. Jadi di sini saya juga belajar bahwa kalau pesan atau posisi kontrol pemantau ya Pak, pemantau tidak hanya di sekolah tapi melalui grup WA, jadi kolaborasi dengan orang tua murid gitu. Terus jadi itu juga sebuah masukan yang cukup bagus. Jadi nanti mungkin kedepannya sebenarnya kita tanpa sadar sudah menerapkan 5 posisi kontrol guru sebagai contoh pemantau tadi. Dari ketika anak memiliki permasalahan di di sekolah yang membutuhkan kolaborasi dengan orang tua murid, biasanya kita kan lewat WA atau grup sekolah seperti itu. Monggo kalau ada yang lain, Pak Mufid. Mungkin kalau paham permasalahannya lebih apa-apa. Kita sharing Pak. Terima kasih Yaniska atas waktunya. Ini langsung saja di kelas saya. Ini 5-5-nya memang penting Mbak Bu, karena penghukum itu di murid saya itu terutama kadang masalah agama, terutama sholat ya. Walaupun saya ini sebenarnya tidak mengajar PAI, tapi di kelas itu saya terapkan anak-anak itu harus wajib menjalankan sholat 5 waktu. Itu kadang saya pantau kalau nggak dari teman-temannya, mungkin naik WA jarang sekali, kadang kan yang tahu orang tuanya. Tapi saya tanyakan teman, jadi temannya itu mengecek ini anak ini ngaji atau enggak, terus seandainya sholat jamaah itu ikut benda itu tak lihat dari situ.
Terus kalau tidak ngaji atau sholat Jumat itu terutama yang saya tekankan, karena yang paling bandel itu anak laki-laki. Di sholat Jumat itu kalau enggak sholat itu biasanya saya hukum, tapi hanya ancaman Bu, enggak serius terus langsung dulu enggak. Itu karena ada efek jerahnya. Kalau sekali dua kali mungkin alasan sakit enggak masalah, tapi masa cah laki-laki setiap Jumat enggak mau Jumatan, nah, itu biasanya dengan sedikit hukuman ringan agar anak itu jerah saja. Terus akhirnya alhamdulillah berjalan dengan baik. Sama halnya dengan ngaji kayak gitu Bu. Kalau sore itu anak-anak tidak TPA lebih dari 3 hari dengan alasan yang gak tepat, itu biasa saya hukum juga. Tapi hukumannya mungkin bersihin musola kayak gitu. Tapi alhamdulillah anak-anak sekarang sudah mau ngaji TPA semua, mulai kelas 1 sampai kelas 6. Dari dulu awalnya nggak mau ngaji, tapi alhamdulillah sekarang sudah ngaji semua. Dan saya bebas ngaji itu boleh di mana saja, tidak harus ngaji yang Pak Muda atau ngaji yang Bandengan. Tidak, malah anak Bandengan itu banyak sekali yang ngaji di Tita, di tempatnya Pak Muda sama Pak Waridi, tapi yang terbanyak itu di tempatnya Pak Muda. Itu masalah hukum. Terus membuat rasa bersalah itu ketika temannya, walaupun itu teman akrab di kelas, itu kadang ya nukari kancane. Tapi saya kembalikan, menek nukari kancane kayak gitu, baru mau salah enggak, itu alhamdulillah kadang kembali normal lagi. Karena nyuwun sewu, di tempat saya, di kelas saya itu ada anak yang tidak mau berteman dengan temannya, itu diam saja. Nah, anak kayak ini perlu penanganan. Kalau dibiarkan saja selamanya tidak ada teman. Ya, terus saya kembalikan. Nah, kamu jadi posisi kayak ini, apa gak ngesani, apa gak mau bersalah. Terus dikucilkan, lo piye perasaanmu? Ini saya kembalikan ke anak-anak saya seperti itu. Tapi alhamdulillah, walaupun dia menyendiri, sekarang tidak dikucilkan Bu. Jadi tidak dirokok nih, saya dulu itu dirokok nih. Akhirnya malah pendiam, jadi penakut. Sekarang enggak. Sekarang walaupun ngomongnya pelan, ya bicaranya pelan, alhamdulillah berani sekarang. Walaupun sekarang mainnya sama kelas 5 ya. Bahasan selanjutnya mengenai segitiga restitusi dan posisi kontrol. Mungkin Bu Yana kita bisa sharing. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silahkan. Ini sedikit sharing di kelas saya, di kelas 2 itu ada siswa yang bagaimana ya, yang semangat belajarnya itu rendah. Terkadang disuruh membaca atau menulis itu masih malas, karena memang kemampuan untuk literasinya, kemampuan membacanya itu juga masih rendah. Sudah bisa mengenal huruf-huruf, tapi kalau untuk menyambungkan itu masih susah. Nah, kalau mau menulis itu huruf-hurufnya juga sudah hafal. Cuma kalau waktu digabung itu biasanya dia kesulitan. Jadi untuk teman-teman bagaimana kita bisa sharing, saling membantu untuk langkah kedepannya bagaimana menghadapi anak yang seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ena ini adalah guru kelas 2 di SDN Batu teman-teman. Jadi kalau kembali lagi ke metode segitiga restitusi, itu kan ada 3 tahapan. Yang pertama kan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan yang terakhir meyakinkan sebuah keyakinan. Kalau menurut saya, hal pertama yang kita lakukan adalah melalui menstabilkan identitas. Dalam arti begini, kita menanyakan ke anak-anak, anak tersebut kesulitannya apa?
kita menggunakan metode posisi kontrol guru yang pertama adalah sebagai posisi teman. Dalam artian di sini kita tidak bisa sebagai penghukum. Dalam artian gini, kita paksa anak menulis berlatih seperti katakanlah harus bisa. Kalau nggak bisa, kalau zaman dulu ya Bu Yana, kalau zaman dulu saya kecil itu istilahnya saya masih ada tindakan sedikit kekerasan. Nah, kalau sekarang kita nanti biasanya dipanggil ke sekolah, dipanggil sama wali murid. Nah, Tapi kalau nggak ada laporan, iya, kadang-kadang anak tapi juga orang tua sudah pasrah, sudah menitipkan sama bapak ibu. Mau diapakan anak itu diserahkan sama bapak ibu. Oke, ini saya juga di grup A1 istilahnya. Oke. Saya juga kebetulan itu juga belum pernah pegang kelas 1 kebetulan. Jadi mungkin begitu ya. Ada juga istilahnya mungkin di rumah mungkin bapak ibunya ada yang repot juga istilahnya pasah bokokan penggulunge katanya seperti itu gitu. Jadi dia sudah pasrah ke gulunya pun bu monggo putra kula iki badhe dengan kapak niku derek mawon. Ada seperti itu juga. Mungkin sebagian ada yang saya pasrah, ada sebagian juga yang kurang berkenan. Ya untuk anak-anak dengan kasus yang real tinggi, kasusnya kelas 1 berarti mungkin ada satu anak yang istilahnya sudah pasrah. Itu mungkin karena tingkat untuk kedisiplinannya yang memang istilahnya sangat luar biasa. Jadi sini mungkin kita bisa menerapkan langsung ke lima-limanya posisi kontrol guru. Jadi ada penghukum, pemantau, terus teman, dan yang terakhir juga sebagai manajer. Jadi kita sini mengambil istilahnya posisi kontrol manajer. Jadi kita tidak hanya jadi teman, juga menjadi pemantau, juga menjadi penghukum. Istilahnya penghukum di sini kita tidak menggunakan kekerasan fisik, tapi hanya verbal untuk menakuti. Benar apa yang dikatakan Mas Kofi tadi, guru kelas 6, jadi ada anak yang nggak mau ngaji, dan istilahnya kita di sini ngedeni. Nah, artinya seperti itu. Dan ini dalam artian kita hanya secara lisan, tapi tidak melalui tindakan yang nyata. Jadi kalau untuk kasusnya Bu Yana guru kelas 2 tadi, istilahnya anak itu tidak mau menulis. Keluarnya apa Bu? Kalau boleh saya tahu, alasannya nggak mau menulis kenapa? Karena mungkin memang pembawaan untuk anak tersebut itu memang menurut saya untuk pelafalan itu memang sudah kemampuan mungkin bawaan sudah dari lahir. Karena untuk pelafalan itu juga kurang jelas, untuk mengucapkan huruf itu kurang jelas. Terus mungkin kalau sudah dari lahir ya memang mungkin agak sulit, karena saya juga sudah melakukan pendekatan dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Itu orang tuanya juga sudah bercerita memang itu anak itu sudah dari pembawaan, terus sama keluarga juga sudah berusaha, sudah diberikan vitamin yang macam-macam, sudah diikutkan les juga dari rumah, juga sudah didampingi untuk proses belajarnya. Mungkin memang karena pembawaan, tapi ya di sini kalau kita sebagai bapak ibu guru kan ya tidak harus menyerah gitu aja ya, tetap kita berusaha semaksimal mungkin supaya anak tersebut bisa membaca dan menulis dengan lancar. Jadi istilahnya di sini perannya Bu Yana itu sudah menerapkan 5 posisi kontrol tadi. Jadi mungkin istilahnya begini ya, pada intinya kalau saya petik dari teman-teman semuanya, teman-teman SD kita ya, kita tuh sudah menerapkan 5 posisi kontrol. Cuma untuk setiap bawaan anak, karakteristik anak itu kan nggak sama. Dan istilahnya mungkin dari lingkungannya di rumah, terus ada mungkin juga dari faktor-faktor bawaan genetika seperti itu. Mungkin kan ada anak yang misalnya misalnya ya keterbatasan dalam belajar. Harusnya kan memang masuknya kan ke sekolah inklusif, tapi kan karena aturannya sekarang dari dinas pendidikan kita harus menerima. Dalam artian seperti itu kan kita tidak bisa menolak seperti itu, J.
Dan ada pertanyaan lagi mungkin Pak Koinur tadi katanya tidak ada, mungkin ada yang pertanyaan lagi. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Di sini saya ingin menyampaikan sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Erna, cuman bedanya di kelas kami itu minat belajarnya anak-anak ini kelihatannya masih sangat rendah. Dalam arti anak-anak ini kalau misalkan disuruh untuk membaca atau mengerjakan soal itu kelihatannya kok anak-anak ini malas. Sebenarnya saya sudah mencoba berbagai macam metode pembelajaran, mulai dari metode belajar kelompok, kemudian diskusi, terus kemudian ceramah, terus mencari di perpus. Itu sebenarnya sudah saya lakukan dan saya sudah menerapkan pembelajaran outdoor learning seperti belajar di luar kelas. Tetapi kelihatannya anak-anak saya ini kok minat belajarnya kok masih kurang. Terus kemudian juga ada beberapa anak yang mengalami kendala dalam kedisiplinan diri. Sebenarnya juga saya sudah menerapkan berbagai tindakan, seperti menegur, terus kemudian membuat kesepakatan kelas, dan juga sudah melakukan pendekatan kepada anak tersebut, tetapi kelihatannya belum bisa. Nah, maka dari itu kami ingin berbagi kepada rekan-rekan bagaimana caranya agar siswa kami ini di kelas 4 ini bisa lebih semangat dalam belajar dan juga lebih disiplin dalam belajar. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Ini kelas 4 itu adalah kelas yang sangat luar biasa di SD kami. Ya, saya juga melihat kalau kelas 4 itu sebenarnya mereka anak yang aktif. Aktif dalam pengertian begini. Aktif, kita kan sebenarnya anaknya senang kan, lebih senang anak-anak yang aktif daripada anak cenderung pasif. Mungkin aktifnya mereka itu bisa disalurkan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih kinestik sesuai dengan 3 anak, kognitif, afektif, psikomotorik. Jadi kalau untuk keyakinan kelas sebenarnya kita harus merubah dari tidak hanya tertulis. Jadi sebenarnya kalau keyakinan kelas kan biasanya kita tulis keyakinan kelas 1 harus masuk kelas sebelum 10 menit awal. Yang kedua, mendengarkan bapak ibu guru ketika berbicara. Nah, itu tidak hanya bisa untuk dituliskan, tapi sudah masuk ke dalam mindset pola pikir. Kadang anak itu untuk saat ini bisa, tapi nanti 2 hari lagi lupa, dikembalikan lagi. Jadi yaitu tadi kita harus menerapkan 5 posisi kontrol guru tadi. Tak jemu-jemunya untuk mengingatkan anak. Walaupun seringkali kita ingatkan hari ini bisa mengulang lagi. Outdoor learning itu juga salah yang bagus. Jadi mungkin nanti ke depannya untuk kegiatan-kegiatan seperti itu nanti bisa diusulkan Pak Koinur. Jadi nanti kalau semisal ada waktu Bu Farida sudah pulang, kita bisa sharing misalnya untuk dibicarakan kegiatan outdoor learning. Jadi anak-anak istilahnya tidak bosan di hanya pembelajaran kelas. Sebenarnya untuk pelajaran olahraga itu sudah, walaupun tidak sering. Jadi pembelajaran yang outdoor learning tapi banyak untuk berenang saja. Jadi berenang, bersepeda ini, bersepeda ada bersepeda, terus jalan santai setiap Jumat. Mungkin karena ada kegiatan 1 dan 2 hal, makanya ini masih bapak ibunya guru repot. Jadi mungkin masih belum secara rutin. Insya Allah nanti kalau semisal pengajian baru nanti kita agendakan lagi. Jadi untuk anak-anak biar tidak bosan pembelajaran di sekolah. Terus tadi ada lagi yang mengenai pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas yang anak-anak
cenderung bosan, Ya, kurang disiplin. kurang disiplin. Kalau untuk di kelas 3 itu kemarin itu saya coba begini. Jadi ketika anak-anak ramai, saya memberikan sebuah pembelajaran berbasis game. Jadi pakai laptop. Jadi ketika pembelajaran sudah selesai, saya memberikan pembelajaran seperti word wall, ice breaking-nya, terus ada lagi games di Canva seperti itu. Mungkin nanti bisa diterapkan Pak Don, semisal nanti kalau jenengan coba sekali tempo anak-anak atau pembelajaran yang berbasis menggunakan media. Jadi nanti ada game Snake Ledger, ada nanti pakai slide proyektor. Jadi anak-anak itu tinggal di laptop, tinggal nutup saja, nanti jenengan bisa Snake Ledger. Nanti kita sharing aja untuk materi bab selanjutnya. Jadi pembelajaran yang berbasis game. Mungkin dengan kita tidak hanya sebagai guru, sebagai pusat pembelajaran, tapi guru juga sebagai fasilitator ketika mengajar anak. Jadi itu mungkin hanya sharing dari saya saja. Bisa nanti coba, mungkin bisa diterapkan lagi ke anak. Dan nanti buat mungkin kita saja Bapak Ibu. Jadi nanti kalau bisa saya pun juga saling panjenengan bisa saya terapkan di kelas saya. Siapa tahu bisa bermanfaat buat anak didik saya. Ada lagi? Berarti sebagai guru kelas 1 kalau ingin sedikit menambahkan sebagai referensi buat kita belajar bersama-sama. Terima kasih. Saya akan sharing di kelas saya di kelas 1. Di kelas 1 itu ada anak cowok ini. Ada yang maksudnya agak bandel, terus di samping itu juga angel Ditutupi. ya, susah dibilangi. Terus kalau di dalam kelas itu anaknya selalu membuat onar lah istilahnya, usil ya, menjadi teman yang dia mau lah. Semuanya di kelas itu diusili sama dia. Terus sebenarnya saya itu sudah ngajak anak tersebut, saya dudukkan, terus saya ajak bicara. Jadi nyapa toh, kamu itu kok ke temanmu begini, nakali. Terus anaknya cuma ketawa senyum gitu. Terus akhirnya juga saya bilang nih, jangan nukari konconi itu. Terus di samping itu juga saya lihat itu faktor dari orang tua, karena orang tuanya itu berdagang, jadi kurang perhatiannya di rumah. Istilahnya sama sekali nggak ada perhatian dari kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya sama-sama sibuk. Jadi anak ini nggak keurus lah istilahnya. Pokoknya pulang sekolah ya sudah, nggak ada yang memperhatikan lah istilahnya. Kalau malam kayaknya di rumah itu kalau waktu belajar nggak disuruh belajar, intinya nggak ada yang mengingatkan gitu loh. Jadi di sekolah juga agak kesulitan saya. Itu gimana ya teman-teman? Cara kita menghadapi anak yang seperti itu. Terus ada lagi anak yang suka kalau diajar itu dia bermain, tapi nanti kalau didatangi, didekati gitu anaknya fokus. Tapi setelah nanti
sudah, maksud saya kalau di rumah anak itu agar lebih di apa ya Mbak ya? Diperhatikan gitu. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan kepada saya. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita dapat sekali banyak sharing jadi dari hanya guru kelas 1 sampai guru kelas 6 dan ternyata guru kelas 1 pun juga memiliki permasalahan. Yang saya cermati dari permasalahannya guru kelas 1 tadi adalah ada satu anak yang istilahnya kurang perhatian dari orang tuanya. Jadi benar sekali ya, sesuai dengan metode pembelajaran dari salah satunya adalah kolaborasi dengan orang tua dengan guru di sekolah. Jadi istilahnya guru pun juga hanya fokus belajar, dia bisanya kan di sekolah, nggak mungkin kalau di rumah. Jadi di rumah sudah kewajiban dari orang tuanya. Namun tak artinya istilahnya begini. Mungkin ya, ini sengaja mungkin kita sebagai guru ya mengadakan pertemuan atau menggunakan buku penghubung. Mungkin nanti bisa sebagai masukan juga. Jadi nanti kita untuk depan pelajaran baru kita bisa pakai penghubung. Jadi penghubung itu nanti kita tuliskan permasalahan ke anak. Jadi nanti kalau buku penghubung itu bisa kita misalnya gini, tadi kan komunikasi dengan wali murid kan tidak hanya via WA. Mungkin di buku penghubung itu bisa kita tulis permasalahan ke anak. Jadi anak bisa dalam kasus ini misal si A istilahnya ada kasus hari ini membuat keonaran misal. Jadi beda ya Bapak Ibu, kalau di SMP kan kita ada SMP SMA kan ada guru BK. Kalau di guru SD kita multifungsi, jadi kita hanya juga menjadi guru, tapi juga menjadi guru BK. Jadi untuk segitiga restitusinya kan kita juga yang mendobel, istilah seperti itu. Jadi mungkin ada permasalahan anak-anak apapun itu bisa dituliskan di buku penghubung. Kalau semisal di buku penghubung itu kurang respon, nanti mungkin bisa untuk pertemuan selanjutnya orang tua bisa nanti dikolaborasikan untuk datang ke sekolah. Jadi kita bisa sharing dengan Bapak Ibu, kita bisa sharing mungkin ada permasalahan yang misalnya di luar kemampuan kita yang membutuhkan kerjasama dari pihak orang tua. Seperti itu. Kalau untuk jadi intinya begini ya, kalau proses dari saya, jadi peran orang tua itu juga mendukung. Jadi sangat mendukung di waktunya kan lebih panjang di rumah. Jadi kita itu hanya jalan sampai jam 12. Kalau kelas 1 sampai jam berapa berarti? Jam 11. Sampai jam 11 sebelumnya. Sudah saya les. Jam 11 sudah dilas padahal jadi memang istilahnya peran orang tua itu juga sangat-sangat mendukung tumbuh kembang anak. Samun? Implementasi pembelajaran berbasis BIM. Terus ada lagi akhlak mulia, yaitu ketika kita masuk ke sekolah, ketika kita karena saya guru fleksibel. Ya menurut saya ya teman juga, karena dengan kondisi anak itu dianggap sebagai teman itu kadang lebih enak lah cara untuk komunikasinya. Terus pemantau otomatis, karena menurut saya tidak dipantau bahasa karpe dewi semua. Kalau cawe itu karena udah kelas 6 berintas, itu yang saya lingkan ya, itu masalah pacaran atau masalah itu kan belum waktunya, teman boleh, tapi jangan berlebihan saja. Ya memantau semuanya, baik tadi ngaji ya dipantau dan lainnya. Sebagai manajer otomatis karena tidak dimanajeri atau tidak ditata penataan dengan baik di kelas, anak-anak itu piket pun kadang gak mau Bu. Kadang izin-izinan sama temannya, piket mas piket jemput gak mau Bu, dibiarkan saja. Nah itu otomatis sebagai manajer sangat perlu sekarang. Jadi 5 aspek ini
sangat harus dimiliki oleh setiap guru. Kalau saya pribadi seperti itu. Nah, sama lah kayak Pak Febri. Makanya ngomong ispodel omongnya apa gitu. Ya itu saja dari saya. Tak sangka buka masalah ya tak tutupnya Mas Febri mergo buka tapi gak tutupan tak tutupnya. Ya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Mufid sharingnya untuk kelas 6. Jadi pada intinya memang 5 peran guru atau 5 posisi kontrol guru di sini sangat penting ya. Di kelasnya Pak Mufid itu sudah menerapkan 5-5-nya. Dan itu sebenarnya sudah tercakup di manajer. Jadi iya, jadi jadinya tanpa sadar itu sudah masuk ke manajer. Jadi jadinya ada pemukul, pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan untuk komponen itu semua sudah tercakup di manajer. Jadi tanpa sadar kita sudah menerapkan 5 posisi kontrol tersebut. Mungkin ada masukan yang lain? Bu Ena, Bu Ati, sampun. Jadi alhamdulillah untuk presentasi kita kali ini sudah selesai dengan cukup. Alhamdulillah kita banyak belajar berbagai banyak hal. Kita sharing di Bapak Ibu. Jadi di sini saya pun juga belajar. Jadi istilahnya tidak ada yang lebih pintar daripada boten. Kita semua sama-sama belajar untuk ke depan lebih baik untuk kemajuan sekolah kita. Jadi di sini pun saya tanpa panjenengan semua, apalah saya menurut saya tanpa panjenengan semua sekolah kita tidak bisa istilahnya mewujudkan sekolah yang bervisi tadi, istilahnya menciptakan siswa yang berkarakter P5 seperti itu. Cukup sekian presentasi dari saya kali ini. Apabila saya ada kata atau perkataan yang Bapak sengaja saya ucapkan menyinggung hati Bapak Ibu, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum